Nah, syukur itu dimensinya ada 3, tuan-tuan sekalian. Ada syukur biqalbi, syukur dengan hati. Dalam hati kita itu terima gitu loh, bahwa apa yang kita terima itu memang suatu kenikmatan yang datang dari Al-Haq, dari Allah. Kalau toh itu datang dari atasan, kalau toh itu datang dari teman, kalau toh itu datang dari pelanggan, kalau toh itu datang dari pembeli dan seterusnya, itu hanyalah agen-agen Allah yang diutus oleh Allah untuk memberikan fadilah kepada kita, rezeki kepada kita. Itu agen-agen Allah saja. Dalam hati kita itu mantap, ini rezeki dari Allah. Ini karunia dari Allah. Itu dalam kalbu kita ada begitu. Jangan kayak korun. Ini merupakan hasil dari kepiawaianku, ben itu coba. Ini karena kepadianku, ya, karena ilmu yang ada di dalam genggamanku. Oh, banyak orang-orang yang seperti itu dapat nikmat, kemudian merasa karena potensinya, karena posisinya, karena relasinya dan sebagainya. Sehingga dalam kalbunya itu tidak ada jiwa syukur tadi. Berikutnya adalah bil lisan, syukur dengan lisan. Apa itu syukur dengan lisan itu? Yaitu kita memang sampaikan, entah dalam bentuk alhamdulillah, kalau dengan manusia itu ya syukron, atau jazakallah khairal jaza. Jadi ada, dilisankan, ya, tidak diam saja. Atau mungkin dengan tahadus bid nikmat, menyebut kepada orang lain, ini adalah pemberian dari si Anu loh. Jadi jangan kemudian menyembunyikan nikmat itu. Itu bagian dari syukur. Syukur secara apa? Secara lisan. Nah, ada lagi yang ketiga, syukur secara jawari. Syukur secara apa? Secara kerja, dalam wujud fisik kerja. Misalnya apa? Kalau kita dapat nikmat hadiah, mbok yo gantian kirimi hadiah balik. Kalau kita dapat nikmat amanah, mbok ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dapat nikmat tanah, mbok ya ditanami. Kalau kita dapat nikmat berupa punya toko, mbok ya dilakukan jual beli yang benar. Jangan melebihi, jangan mengurangi ukuran, jangan mengurangi timbangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya syukur secara jawari. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. An askura ni'mataka allati an'amta 'alayya, nikmat yang telah agar aku punya. Rabbi auzi'ni itu bukan ya Allah berikanlah aku ilham, sebetulnya kalau musakoknya itu ya. Auzi'ni itu ya Rabb tahanlah aku gitu loh. Agar apa? Enggak euforia. Enggak kemudian gila nikmat gitu loh. Keseneng-senengan, terus berpesta pora, terus kemudian foya-foya. Auzi'ni itu artinya tahanlah aku. An askura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Atas, ya, supaya bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Artinya apa? Artinya apa? Kita itu memahami ini adalah proses sejarah, proses berkelanjutan. Kita hadir begini ini ya ada latar belakangnya. Entah itu di sini disebutnya orang tua. Mungkin bukan hanya orang tua, ini hanya contoh. Mungkin Ustadz Joko, mungkin Ustadz Toto, dan seterusnya. Jadi kita itu harus selalu mengingat bagaimana asal-muasal itu. Itu bagian dari syukur itu sendiri. Ada lagi yang ketiga, wa an a'mala sholihan tardoh. Jadi syukur itu diwujudkan dalam bentuk amalan, bukan hanya sekedar ucapan, bukan sekedar dalam hati, tapi juga dalam bentuk amalan. Saya itu selalu ribut dengan, maaf ya, anak kandang di Subang sana itu tempat saya punya peternakan. Jangan dibiarkan tanah kosong, tanami, apapun. Kan Nabi juga menyampaikan, tanami buah-buahan nanti itu kalau dimakan oleh burung itu dapat pahala, kita coba bayangkan. Dimakan codot itu loh, kalau kita kan kesel ya toh, wah nggak sempat makan dari makan codot duluan, itu kalah duluan. Itu pahala itu janji Nabi begitu itu, ya, dan seterusnya begitu ya. Nah ini begitulah, tapi yang terjadi pada kita itu qalilan ma tashkurun, sangat sedikit dalam bentuk hati kita sangat sedikit bersyukur. Kadang-kadang galakan yang menerima nikmat daripada yang memberi nikmat. Ya, coba saya itu punya, maaf ya, punya pembantu ya, ya istilahnya terang-terangan saja, ini bisa, ini karena contoh konkret. Datang pinjam uang gitu kan, kemudian setelah itu hilang. Berikutnya datang lagi, udah berapa tahun datang lagi gitu kan, ketemu lagi, minta maaf, blosor segala gitu, udah tuh hilang lagi. Ketiga kalinya datang lagi, sekarang nggak berani datang lagi. Ya, begini ini coba bagaimana? Ya, bagaimana? Kadang-kadang galakan yang utang daripada yang punya hutang. Apa kamu baru berapa hari? Loh, kamu kan janjinya ke besok bayar. Ya ini nanti baru telah berapa hari? Oh, galakan dia malah. Malah kita yang disomasi. Lu gimana sih? Ya, itu seperti itu. Contoh-contohnya begitu. Qalilan ma tashkurun. Betapa sangat sedikit orang itu bersyukur dengan amanah jabatan. Betapa sangat sedikit orang itu bersyukur dengan amanah hutang. Betapa sangat sedikit orang itu bersyukur dengan amanah pekerjaan. Betapa sedikit orang itu bersyukur dengan amanah profesi, dan seterusnya, dan seterusnya. Qalilan ma tashkurun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.